Ya, selalu ada bedanya begini ya. Di bidang apapun saya kira selalu ada bedanya. Menguasai secara kognitif, bagaimanapun tidak selalu identik dengan menghayatinya, gitu kan ya. Itu saya kira dalam banyak hal lain juga gitu ya. Bahkan seringkali yang terjadi adalah paradoks. Baru kemarin saya ceritain, kaitannya juga dengan agama ya. Karena ada satu mahasiswa saya mengajukan kasus, Pak, kenapa ya? Justru orang-orang yang belajar agama seringkali malah jadi ngawur dalam hal agama gitu kan ya. Kayak gitu-gitu. Dan itu hal yang biasa ya. Persis sama juga orang yang mempelajari hukum gitu, justru dia tahu sekali memainkan dan celah-celah hukum gitu, sampai sebetulnya akhirnya yang dia belain tuh kebenaran atau keadilan itu tidak penting. Yang dia mainkan adalah seni memainkan hukum. Kira-kira kayak gitu. Nah, dalam dunia filsafat kurang lebih juga sama ya. Dalam arti orang yang menguasai atau katakanlah menjadi ahli filsafat, dia melihat banyak kemungkinan memahami hidup. Itu tidak berarti bahwa lantas dia hidup berdasarkan hidup dia sendiri hidup secara filosofis misalnya kayak gitu-gitu ya. Seringkali agak kebalikannya dalam arti ini. Orang menguasai dunia filsafat sebagai sains dalam arti luas, sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, apalagi sebagai profesi gitu kan ya. Dan itu apa yang saya ajarkan segala macam itu. Hidup saya sendiri sehari-hari, justru saya malas mikir, itu bisa loh. Karena saya berpikir hanya untuk khasanah keilmuan ini. Hidup saya sendiri lain lagi. Itu ekstrimnya. Untuk memperlihatkan bahwa tidak selalu identik antara pengetahuan dan penghayatan, itu can be two different things ya. Itu bisa ini. Kecuali kalau begini. Kalau si orang ahli filsafat ini, doktor ini atau guru besar ini, dia memang diam-diam sudah seperti dalam tanda petik mengimani jalur filsafat tertentu. Misalnya dia mengikut tadi Nietzsche misalnya gitu, ngikutin Nietzsche. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu ya dia akan menghayati hidupnya memang seperti dalam kerangka berpikir Nietzsche gitu ya. Itu bisa. Saya katakan begitu karena banyak sekali orang yang studi filsafat benar-benar tidak terlalu menghayati filsafat tertentu ya. Itu filsafat hanya profesional, pengetahuan profesional yang dia bisa dibagikan seperti skill apapun. Ya, berarti kalau pengetahuan itu. Ya, pengetahuan. Maksud saya filsuf-filsuf yang zaman dulu. Seperti Plato. Ya. Dan sebagainya. Apakah memang perilakunya itu dia sesuai dengan apa yang diajarkan? Biasanya iya ya. Kalau orang filsuf-filsuf yang akhirnya melahirkan aliran filsafat tertentu, biasanya itu muncul dari penghayatan. Terus bukan terbalik. Dia menciptakan dulu, terus lantas dia hayati. Enggak. Biasanya terbalik. Dia memang hayati, memang pola hidup seperti itu dia rumuskan di dalam filsafatnya. Dari sudut itu, mau tidak mau, itu menyatu dengan penghayatan. Makanya kan banyak murid-muridnya juga. Ya. Kalau umumnya, kalau filsuf-filsuf besar yang menciptakan sendiri, itu bukan sekedar scholar ya. Beda sih. Orang kayak saya barangkali cuma scholar sih, boleh dibilangnya gitu ya. Tapi filsuf benar yang menciptakan kemudian mazhab sendiri dan pemikirannya sangat mendalam. Ya biasanya gitu rutenya. Mereka memang menghayati dulu kayak gituan dan itu pola pengalaman mereka, lantas dia artikulasikan dalam filsafatnya. Maka mau tidak mau nyatu ya. Saya kira orang kayak Karl Jasper segala macam gitu yang terjadi. Dia emang tipe yang resah gitu ya, dia melihat agama ini, melihat agama itu, terus sampai akhirnya dia rumuskan di dalam filsafatnya. Ya kalau melihat dari yang Bapak tadi, saya kira para filsuf itu saya kira lebih arif. Ya, manusia itu apa, Tuhan itu bagaimana, norma perilaku bagaimana. Saya kira dia memahaminya, paling tidak dia menghayati. Tanpa menghayati nggak mungkin ada murid-murid yang kalau para filsuf besar ya, ada kemungkinan integrasi dengan self-nya itu lebih besar ya. Tapi kalau hanya scholar, orang mempelajari filsafat, ya apa kan kayak ginian itu kan bisa juga dilihat seperti teori, saya kira udah saya sebut ya. Aliran ini bisa juga dilihat sebagai intellectual game, kan? Permainan intelektual, gitu kan ya. Dari sudut itu ya, seperti permainan,
nggak terlalu mesti dihayati. Sebentar, satu hal sebelum lupa. Filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi ini, gitu maksud saya. Adalah bagian dari epistemologi. Jadi yang saya mau katakan dari kerangka filsafat sistematik ini adalah itu. Kalau bagian berarti ada yang lain. Ya, artinya di dalam nggak maksudnya epistemologi. Epistemologi itu ada yang Epistemologi lebih luas daripada sekedar hanya membahas sains. Karena pengetahuan itu lebih luas daripada sekedar ilmu. Ilmu apalagi dalam arti ilmu yang sudah dibangun dunia barat ya. Sebagian tidak persis baratnya. Pokoknya ilmu yang dibangun dalam dunia modern seperti sekarang, itu kan hanya satu jenis pengetahuan dong. Pengetahuan banyak pengetahuan lah. Seperti tadi saya bilang di awal-awal, hampir semua kelompok etnis dalam sejarah itu melahirkan pengetahuannya sendiri loh. Dan itu pengetahuan gimana Pak? Udah gitu. Ya. Agak sedikit bingung dengan dua kasus yang Prof sampaikan tadi. Yang pertama tradisi orang Eskimo, kemudian yang satu Locukcen tadi. Oh iya, Locukcen. Itu kalau kan sesuatu yang tidak lazim, tidak wajar gitu ya, dalam konteks peradaban manusia saat ini. Tetapi kalau itu masih terus berlangsung di etnis tersebut, kemudian bagaimana para filosof memandang peristiwa? Ya itu juga banyak kontroversi ya. Para filsuf juga tidak satu kata ya. Tidak satu kata untuk itu. Karena de facto, ya itu cuma tadi kebetulan contoh ekstrim, tapi sebetulnya hampir semua suku mempunyai keunikannya sendiri. Misalnya kebiasaan mengayau. Misalnya mengayau pada suku-suku tertentu bukan sekedar soal dendam pribadi dan kebiadaban. Mengayau itu artinya membunuhkan dulu orang yang membunuh ayah saya, misalnya gitu kan ya. Saya membunuh orang yang membunuh ayah saya. Itu tuh ada semacam logika tertentu di situ. Ya logika mereka. Antara lain bahwa itu cara generasi sekarang membuat keseimbangan kosmik yang baru. Itu bukan soal dendam personal gitu kan ya. Ada soal keseimbangan kosmik baru menurut bayangan mereka yang dikembalikan gitu ya. Supaya tidak pincang, itu ada equilibrium dan segala macam itu. Nah, kalau kayak gitu jadi gimana? Nah, gitu. Artinya kita harus membawa pikiran kita pada kerangka mereka. Atau kita menjustifikasinya dari sisi yang berbeda. Nah, filsafat itu yang dikembangkan dalam filsafat modern barat, etika dalam arti filsafat modern barat ini mencoba pakai common sense saja, mencoba mengkritisi saja gitu ya, mana yang dalam pemahaman kita bersama sekarang dalam dunia modern gitu, mana yang lebih bisa diterima umum, mana yang lebih bisa diterima umum sebetulnya. Apa cara Eskimo kayak itu tuh bisa diterima umum dan kita bisa berlakukan bagi semua, gitu kan ya? Apa cara orang-orang Siberia, Chukchan itu bisa kita berlakukan bagi semua? Bisa nggak sih itu? Nah, kalau ternyata tidak bisa diterima, ya barangkali yang harus kita jadikan patokan umum bukan yang itu dong, gitu. Itulah kira-kira simpelnya. Karena di Indonesia sendiri kan etnik sangat banyak. Terus salah satu ininya tuh gini, cara ngelihatnya. Oke, cara berbakti itu bisa macam-macam. Ibaratnya gini loh, orang bisa cium tangan, bisa memeluk, berbakti pada orang tua tuh, bisa sekedar biarkan orang tua di sana, saya kirimin duit aja udah cukup, SMS aja cukup gitu. Itu bisa juga kan gitu kan ya. Atau cara berbakti ya justru masukkan ke rumah jompo atau apa. Oke, bisa berbeda-beda cara berbakti. Tapi kan semuanya itu mengandung kesamaan. Itu kan berbakti, bahwa kita wajib berbakti pada orang tua. Bukankah itu sama? Gitu loh. Maka orang gitu loh, mencari yang lebih esensialnya, toh kita juga ada titik temu di situ. Gitu. Ada kemungkinan juga kebenaran tadi itu mengalami perubahan. Nah, itu salah satu yang nanti memperumit lagi persoalan kebenaran itu persis the fact of change. Itu tuh gimana? Dan itu orang baru hal seperti itu baru naik ke kesadaran ketika mulai muncul ilmu di abad 18-19 yang namanya sejarah.
Nah, ilmu sejarah itu yang menyadarkan orang melihat turun. Dulu kan apa ya, orang memang mengalami perubahan, cuman nggak ngeh. Udah gitu sistem filing, pendataan segala dokumentasi segala macam kan wah ada gitu. Itu sebabnya orang bisa suka-suka aja kayak seperti di babat tanah Jawi atau apa. Misalnya Sultan A itu keturunannya yang terdahulu siapa, terus tiba-tiba di sononya tuh Nabi Adam, terus Ibrahim, Nabi Adam, ya suka-suka aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu kan nggak ada apa pola berpikir kronologis yang detail dan berhati-hati. Itu baru muncul ketika muncul ilmu sejarah. Nah, tapi melalui situ ada hal kesadaran baru yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia, kepekaan terhadap perubahan itu ya. Nah, orang melihat, loh, dulu hal-hal tertentu dianggap benar dan baik, kok sekarang udah nggak lagi. Nah, sejak munculnya sejarah, sosiologi, linguistik segala macam itu, mau nggak mau, memang persepsi orang berubah terhadap yang namanya kebenaran itu ya. Karena nyata memang berubah-ubah kok. Ya, kebenaran berarti relatif. Nah itu. Dalam arti gini, kebenaran adalah batas nalar kita. Dalam situasi tertentu, semua orang memang sepakat bahwa dunia ini, bumi ini rata. Karena nalar umum waktu itu tidak bisa melihat kemungkinan lain. Bahwa the world is flat, gitu ya. Kan kita orang juga belum bisa ngeliat ke atas, belum ada Columbus yang melihat bahwa ternyata itu bulat gitu. Jadi waktu itu memang terbatas gitu. Jadi nggak ada salahnya juga. Nah, orang mengira benar itu gitu. Nah, orang mengira langit tuh kayak langit-langit ini lengkung gitu kan ya. Emang kayak gitu, emang gimana lagi? Maka setiap kali orang menggambar ya kayak gitu, sini flat. Sampai nanti muncul orang lain yang tiba-tiba bisa mengelilingi bumi dan apa, lo nggak gitu, ternyata bulat itu. Padahal kita nggak bisa lihat itu bulat apa nggak gitu. Dan langit itu ternyata kok tak terbatasan, nggak ada itu sosok begitu. Kalau kita kesono terus, bablas terus, entah kemana, nggak ada ujungnya. Nah itu kan keterbatasan baru lagi. Nah, kita menganggap itu yang benar. Pada awalnya kita mengira bumi ini pusat, matahari muter-muter. Itu orang waktu itu tidak bisa melihat lain selain itu. Sampai Kopernikus atau Philolaos, Kopernikus, Galileo Galilei. Tadinya Philolaos muridnya Pythagoras. Dia ada intuisi itu, dipelajari oleh Kopernikus. Kopernikus sebagai pastor ini merasa kayaknya bener ya, tapi ini kok bertentangan sama ajaran Katolik gitu ya. Gimana ini gitu. Dia takut-takut gimana. Tahu ada Pythagoras. Lu bener Kopernikus nih sebenarnya, tapi gimana ini gitu ya, ya kayak gitu sedikit tapi akhirnya kan nggak bisa dibendung. Kayaknya salah kita semua itu gitu loh, bumi ini muter-muterin matahari gitu. Nah itu waduh, pusat gravitasi yang berbeda sama sekali dalam dunia intelektual, dan itu mengubah banyak hal ya, persepsi diri manusia segala macam berubah waktu itu kan. Kalau gitu kita bukan siapa-siapa dong, bukan makhluk istimewa segala macam gitu. Dan sekarang kita misalnya sampai pada kesadaran yang lebih luas lagi, kayaknya memang ada banyak planet lain yang mengandung kehidupan, dan kita tuh apa ini cuma salah satu doang kali. Itu pun lebih mengubah lagi persepsi baru kita. Ya sih, batas-batas nalar itu yang seringkali kita anggap sebagai pengetahuan, batas-batas kesepakatan sementara itu yang kita anggap terus kan. Dan sejarah menyadarkan kita bahwa loh kok gitu berubah-ubah ini gimana gitu ya. Kita waktu dia bicara sejarah ilmu kedokteran, dari mulai dicerita mendasarkan bahwa sejarah perkembangan ilmu kedokteran itu epistemologinya tatapan katanya, sampai berubah gara-gara pas ketemu mikroskop, loh ternyata ada kehidupan yang lebih kecil. Tadinya kan yang terlihat aja. Nah itu juga persis keterbatasan yang terbobol. Tadinya kita mengandalkan penginderaan aja, tiba-tiba ada mikroskop, loh ternyata, nah kan itu kan jadi lain lagi gitu. Yang melacak kayak gitu memang filsuf kontemporer adalah Michel Foucault.